Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah Perang Badar. Selamat mendengar. 2 tahun setelah Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, bertepatan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, terjadilah satu peristiwa besar namun sering dilupakan kaum muslimin. Peristiwa tersebut adalah Perang Badar. Disebut sebagai peristiwa besar, karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan, hari pembeda, karena pada waktu itu, Allah, Zat yang menurunkan syariat Islam, hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Suatu ketika terdengarlah kabar di kalangan kaum muslimin Madinah bahwa Abu Sufyan beserta kafilah dagangnya hendak berangkat pulang dari Syam menuju Mekah. Jalan mudah dan terdekat untuk perjalanan Syam menuju Mekah harus melewati Madinah. Kesempatan berharga ini dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk merampas barang dagangan mereka. Harta mereka menjadi halal bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Bukankah harta dan darah orang kafir yang tidak bersalah itu haram hukumnya? Setidaknya ada 2 alasan yang menyebabkan harta orang kafir Quraisy tersebut halal bagi para sahabat. Orang-orang kafir Quraisy statusnya adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang secara terang-terangan memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka di Mekah, dan melarang kaum muslimin untuk memanfaatkan harta mereka sendiri. Tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dengan alasan inilah, mereka berhak untuk menarik kembali harta yang telah mereka tinggal dan merampas harta orang musyrik. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 300 sekian belas sahabat. Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam menentukan jumlah pasukan kaum muslimin di Perang Badar. Ada yang mengatakan 313, 317, dan beberapa pendapat lainnya. Di antara 311-an pasukan itu, ada 2 penunggang kuda dan 70 onta yang mereka tunggangi bergantian. 70 orang di kalangan muhajirin dan sisanya dari Ansyar. Sementara di pihak lain, orang kafir Quraisy ketika mendengar kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan meminta bantuan, dengan sekonyong-konyong mereka menyiapkan kekuatan mereka sebanyak 1000 personil, 600 baju besi, 100 kuda, dan 700 onta serta dengan persenjataan lengkap. Berangkat dengan penuh kesombongan dan pamer kekuatan di bawah pimpinan Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat keluar dari Madinah dengan harapan dapat menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Merampas harta mereka sebagai ganti rugi terhadap harta yang ditinggalkan kaum muhajirin di Mekah. Meskipun demikian, mereka merasa cemas bisa jadi yang mereka temui justru pasukan perang. Oleh karena itu, persenjataan yang dibawa para sahabat tidaklah selengkap persenjataan ketika perang. Namun, Allah berkehendak lain. Allah mentakdirkan agar pasukan tauhid yang kecil ini bertemu dengan pasukan kesirikan. Allah hendak menunjukkan kehebatan agamanya, merendahkan kesirikan. Allah gambarkan kisah mereka dalam firman-Nya. Dan, ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu kamu hadapi, yaitu kafilah dagang, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal 7. Demikianlah gambaran orang saleh. Harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak terwujud. Mereka menginginkan harta kafilah dagang, tetapi yang mereka dapatkan justru pasukan siap perang. Kenyataan ini memberikan pelajaran penting dalam masalah akidah bahwa tidak semua yang dikehendaki orang saleh selalu dikabulkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu mengendalikan keinginan Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin bahwa yang nantinya akan ditemui adalah pasukan perang dan bukan kafilah dagang, beliau mulai cemas dan khawatir terhadap keteguhan dan semangat sahabat. Beliau sadar bahwa pasukan yang akan beliau hadapi kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan pasukan yang beliau pimpin. Oleh karena itu, tidak heran jika ada sebagian sahabat yang merasa berat dengan keberangkatan pasukan menuju Badar. Allah gambarkan kondisi mereka dalam firman-Nya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Anfal 5. Sementara itu,
Para komandan pasukan Muhajirin, seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab sama sekali tidak mengendor, dan lebih baik maju terus. Namun, ini belum dianggap cukup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih menginginkan bukti konkret kesetiaan dari sahabat yang lain. Akhirnya, untuk menghilangkan kecemasan itu, beliau berunding dengan para sahabat, meminta kepastian sikap mereka untuk menentukan dua pilihan. 1. Tetap melanjutkan perang apapun kondisinya. Ataukah 2. Kembali ke Madinah. Majulah Al-Miqdad bin Amr seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Pergi saja kamu, wahai Musa bersama RABMU. Allah, berperanglah kalian berdua, kami biar duduk menanti di sini saja." 1. Kemudian Al-Miqdad melanjutkan, "Tetapi pergilah Anda bersama RAB Anda, Allah, lalu berperanglah kalian berdua, dan kami akan ikut berperang bersama kalian berdua. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai Anda pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, kami pun siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar yang baik terhadap perkataan Al-Miqdad dan mendoakan kebaikan untuknya. Selanjutnya, majulah Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhu, komandan pasukan kaum Ansyar. Sa'id mengatakan, "Kami telah beriman kepada Anda. Kami telah membenarkan Anda. Andaikan Anda bersama kami terhalang lautan lalu Anda terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersama Anda." Sa'id radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Boleh jadi Anda khawatir, jangan-jangan kaum Ansyar tidak mau menolong Anda kecuali di perkampungan mereka, Madinah. Sesungguhnya aku berbicara dan memberi jawaban atas nama orang-orang Ansyar. Maka dari itu, majulah seperti yang Anda kehendaki." Pada malam itu, malam Jumat 17 Ramadan 2H, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mendirikan salat di dekat pepohonan. Sementara Allah menurunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin sebagai penenang bagi mereka agar bisa beristirahat. Sedangkan kaum musyrikin di pihak lain dalam keadaan cemas. Allah menurunkan rasa takut kepada mereka. Adapun beliau senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, memohon pertolongan dan bantuan darinya. Di antara doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang adalah, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, orang kafir menang, Engkau tidak akan disembah. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini Engkau binasakan pada hari ini, Engkau tidak akan disembah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang doa ini sampai selendang beliau terjatuh karena lamanya berdoa. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakaikan selendang beliau yang terjatuh sambil memeluk beliau. "Cukup-cukup, wahai Rasulullah." Tentang kisah ini, diabadikan Allah dalam firman-Nya, "Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal, Desember 13. Bukti kemukjizatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai beliau menyiapkan barisan pasukan sahabatnya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tempat pertempuran dua pasukan. Kemudian beliau berisyarat, "Ini tempat terbunuhnya Fulan, itu tempat matinya Fulan, sana tempat terbunuhnya Fulan." Tidak satupun orang kafir yang beliau sebut namanya, kecuali meninggal tepat di tempat yang diisyaratkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali menyulut peperangan adalah Al-Aswad Al-Mahzumi, seorang yang berperangai kasar dan akhlaknya buruk. Dia keluar dari barisan orang kafir sambil menantang. Kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah saling berhadapan, Hamzah radhiyallahu anhu langsung menyabet pedangnya hingga kaki Al-Aswad Al-Mahzumi putus. Setelah itu, Al-Aswad merangkak ke kolam dan tercebur di dalamnya. Kemudian Hamzah menyabetkan sekali lagi ketika dia berada di dalam kolam. Inilah korban Badar pertama kali yang menyulut peperangan. Selanjutnya, muncul 3 penunggang kuda handal dari kaum musyrikin. Ketiganya berasal dari satu keluarga. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Kedatangan mereka ditanggapi 3 pemuda Ansyar, yaitu Auf bin Harits, Muqauds bin Harits,
dan Abdullah bin Rawahah. Namun, ketiga orang kafir tersebut menolak adu tanding dengan 3 orang Ansyar dan mereka meminta orang terpandang di kalangan Muhajirin. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali, Hamzah, dan Ubaidah bin Harits untuk maju. Ubaidah berhadapan dengan Al-Walid, Ali berhadapan dengan Syaibah, dan Hamzah berhadapan dengan Utbah. Bagi Ali dan Hamzah, menghadapi musuhnya tidak ada kesulitan. Lain halnya dengan Ubaidah. Masing-masing saling melancarkan serangan, hingga masing-masing terluka. Kemudian lawan Ubaidah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Atas peristiwa ini, Allah abadikan dalam firman-Nya. Inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka, Allah. Quran Surat Al-Hajj 19. Selanjutnya, bertemulah 2 pasukan. Pertempuran pun terjadi antara pembela tauhid dan pembela syirik. Mereka berperang karena perbedaan prinsip beragama, bukan karena rebutan dunia. Sementara itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di tenda beliau, memberikan komando terhadap pasukan. Abu Bakar dan Sa'id bin Mu'adz radhiyallahu anhuma bertugas menjaga beliau. Tidak pernah putus, Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan doa dan memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah. Terkadang beliau keluar tenda dan mengatakan, pasukan Quraisy akan dikalahkan dan ditekuk mundur. Beliau juga senantiasa memberi motivasi kepada para sahabat untuk berjuang. Beliau bersabda, demi Allah, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini, kemudian dia terbunuh dengan sabar dan mengharap pahala serta terus maju dan pantang mundur, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tiba-tiba berdirilah Umair bin Al-Himam Al-Ansyari sambil membawa beberapa kurma untuk dimakan. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah surga lebarnya selebar langit dan bumi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Kemudian Umair mengatakan, bah, ungkapan kaget. Wahai Rasulullah, antara diriku dan aku masuk surga adalah ketika mereka membunuhku. Demi Allah, andaikan saya hidup harus makan kurma dulu, sungguh ini adalah usia yang terlalu panjang. Kemudian beliau melemparkan kurmanya, dan terjun ke medan perang sampai terbunuh. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke barisan musuh. Sehingga tidak ada satupun orang kafir kecuali matanya penuh dengan pasir. Mereka pun sibuk dengan matanya sendiri-sendiri, sebagai tanda kemukjizatan beliau atas kehendak Zat penguasa alam semesta. Kemenangan bagi kaum muslimin. Singkat cerita, pasukan musyrikin terkalahkan dan terpukul mundur. Pasukan kaum muslimin berhasil membunuh dan menangkap beberapa orang di antara mereka. Ada 70 orang kafir terbunuh dan 70 yang dijadikan tawanan. Di antara 70 yang terbunuh, ada 24 pemimpin kaum musyrikin Quraisy yang diseret dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang di Badar. Termasuk di antara 24 orang tersebut adalah Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan anaknya, Al-Walid bin Utbah. Demikianlah Perang Badar, pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah. Allah berfirman, betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 249. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.